nyawa yang satu itu harus diganti oleh 7 nyawa yang akan diambil dari setiap generasi. Kebayang kalau 7 nyawa artinya 7 turunan, 7 generasi harus membayar 1 nyawa yang telah dihilangkan. Jadi kalau kami satu tidak akan pernah yang namanya membunuh manusia. Yang kedua, tidak akan pernah menjual yang namanya beras atau menjual nasi. Karena itu masuk kategori membunuh. Dosanya dosa besar. Sehingga kemudian kami simpan di lumbung. Tapi siapa yang datang mau beras, tinggal ngomong bahasanya. Nggak mau ngomong, malu, masa minta? Atau di barter kayak gitu istilahnya gitu. Diganti, mangga gitu. Kalau membutuhkan. Tetapi juga beras yang disimpan di lumbung itu dari hasil setahun sekali saja. Tahun 2017 nih, Abah pernah menyampaikan ke media elektronik waktu itu, menjadi stok pangan warga Kasepuhan dari lumbung-lumbung yang ada, yang jumlahnya lebih dari 11.000 lumbung, itu stok pangan baru cukup untuk 95 tahunan saja. Sekarang kita mau ke rumahnya Kang Yoyo. Kang Yoyo sendiri merupakan juru bahasa dari Kasepuhan Cipta Gelar. Jadi bagi tamu yang berkunjung ke sini, baik ada keperluan ataupun mau ketemu sama Abah atau Kang Yoyo dulu. Salam dulu ke Kang Yoyo untuk sebagai pembuka. Nah, di sini Kang Yoyo sebagai juru bahasa Cipta Gelar. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Yoyo mengenai bicara banyak tentang Kasepuhan Cipta Gelar. Oke, makasih. Luar biasa, itu hasil panen 1 tahun itu. Itu baru setahun sekali. Logikanya, analoginya, yang sekali saja sudah sebegitunya. Bagaimana kalau yang 2 kali? Berarti 2 kali lipat ya. 3 kali lebih banyak lagi dong. Berapa banyak lumbungnya kalau di luar? Kalau prosesnya sendiri, kalau misalkan proses pertaniannya, apakah tidak menggunakan pupuk kimia? Proses laku dalam proses bertani kuduna teh tarajin cak hambalan bahasanya. Kalau ketika mau menggunakan lahan, kita harus amit dulu kepada sang pemilik lahan sesungguhnya. Karena Tuhan telah memandatkan 1 kali 24 jam kan, kalau di negara tuh harus lapor kepada Pak RT, pemilik wilayah, pemilik tanah, yang sesungguhnya siapa, kan gitu. Kalau bahasa Sunda kita kan ada yang disebut dengan anu ngagegeh, yang menempati tanah dan air. Kita harus amit dulu, izin dulu bahwa kita akan menggunakan lahannya, dan minta berkah, minta keselamatan, karena hasilnya kita akan manfaatkan untuk kehidupan. Jadi akan dilakukan prosesnya manual dan tradisional. Jadi dalam laku mengolah lahan tidak ada yang disebut penggunaan prak, kemudian membajak gitu ya. Olah lahan tidak akan dengan traktor, tapi tetap akan dengan kerbau. Kemudian harus dicangkul misalnya. Itu yang sawah, yang huma sama sekali tidak ada proses membalikan pun, bahkan itu tidak ada. Tetapi cuma dibersihkan lahannya, kemudian pohon-pohonan atau rumput-rumputannya kemudian kita bakar supaya menjadi karbon, yang kemudian nanti dikembalikan kepada tanah supaya menjadi salah satu pupuk di tanah itu sendiri. Kemudian bibit harus asli, titipan dari leluhur, jadi bukan bibit unggulan versi pemerintah, IR misalnya gitu ya.
IR64 yang kemudian di-create, diberubah genetiknya, yang kemudian lebih banyak sekarang ditanam oleh masyarakat luas. Itu bisa meningkatkan nilai produktivitas. Iya, bisa setahun 2 kali bahkan 3 kali. Konon katanya sekarang ada yang mampu panen sampai 4 kali. Kalau kami tetap saja titipan bibit harus dari yang asalnya. Yang asalnya sendiri, varietasnya, menurut data yang pernah mengadakan penelitian tahun 86, itu Profesor Kusnaka menyebutkan bahwa varietas padi yang ada di Kasepuhan itu ada 167 varian yang asli. Seperti itu. Dari mulai mengolah, mengurus, memetik sampai akhirnya menjadikan itu menjadi nasi pun itu harus tradisional dan manual dan dilakukan dengan tatanan. Jadi karena padi atau nasi atau proses makan itu sendiri itu adalah laku di mana proses yang sakral bagi kami, sehingga dalam laku memperlakukan sang pemberi hidup itu kita harus seimbang. Itu sang pemberi hidup, karena dia yang memberikan kita hidup, maka kita harus menghormati mereka itu seperti kita memperlakukan diri sendiri. Maka dalam memperlakukan mereka, penghormatan kami bukan migusti, mupusti. Kalau migusti makan ngamangerankeun atau menuhankan, bukan. Tapi ini menghormati dalam hal laku dan perlakuan, maka kemudian bahasanya mupusti, tapi lain migusti. Jadi, karena itu kan ciptaan Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya adalah padi. Maka padi itu sang pemberi tenaga. Tuhan telah membadatkan kepada padi untuk memberikan tenaga kepada kita. Dengan syariat kita harus memakannya. Maka kita harus menghormati si padi itu karena dia sang pemberi tenaga.